Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan tubuh yang tiba-tiba menjadi sangat mudah lelah, padahal aktivitas yang dilakukan hanyalah kegiatan ringan sehari-hari di rumah? Mungkin Bapak dan Ibu juga sering merasakan pegal yang tidak wajar di area pinggang bagian belakang, yang rasanya tumpul, namun menetap dan tidak hilang. Meskipun sudah dipijat atau ditempel koyo berkali-kali, seringkali kita menganggap remeh tanda-tanda ini dan berpikir bahwa itu hanyalah faktor usia, atau sekadar masuk angin biasa karena cuaca yang tidak menentu, sehingga kita membiarkannya begitu saja tanpa rasa curiga sedikit pun. Padahal, tahukah Bapak dan Ibu bahwa gejala-gejala yang terlihat sepele tersebut bisa jadi adalah jeritan minta tolong dari organ penyaring racun terpenting di tubuh kita, yaitu ginjal, yang sedang berjuang keras melawan tumpukan kotoran. Ketika ginjal kita mulai kotor dan fungsinya menurun, racun yang seharusnya dibuang melalui air seni justru berbalik arah dan meracuni darah kita, merusak organ-organ vital lainnya secara perlahan namun pasti. Kondisi ini sering disebut sebagai pembunuh senyap atau silent killer karena seringkali baru ketahuan ketika sudah mencapai tahap gagal ginjal yang mengharuskan cuci darah seumur hidup. Sebagai seorang dokter spesialis penyakit dalam yang telah mendedikasikan lebih dari 10 tahun hidup saya untuk merawat kesehatan para lansia, saya seringkali merasa sedih dan terpukul melihat pasien yang datang terlambat. Mereka datang dengan wajah pucat, kaki bengkak, dan napas sesak. Padahal, beberapa bulan sebelumnya, tubuh mereka sudah memberikan sinyal peringatan yang sayangnya diabaikan. Saya, Dr. Irfan Ali, hadir di sini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak Bapak dan Ibu semua membuka mata dan hati agar kita bisa mencegah hal buruk itu terjadi pada diri kita dan keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang kembali di Rumah Sehat Kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih diberikan kesempatan untuk bertatap muka dan belajar bersama demi masa tua yang sehat, mandiri, dan bahagia. Kehadiran Bapak dan Ibu di sini adalah bukti nyata bahwa Bapak dan Ibu adalah orang-orang pilihan yang peduli pada kesehatan dan tidak ingin merepotkan anak cucu di kemudian hari. Sebelum saya membongkar rahasia ramuan alami yang membuat saya sendiri sebagai dokter merasa takjub dengan khasiatnya, saya memohon dengan sangat hormat agar Bapak dan Ibu menekan tombol subscribe yang berwarna merah itu sekarang juga. Anggaplah tombol subscribe itu sebagai komitmen atau janji Bapak dan Ibu untuk terus belajar merawat titipan Tuhan berupa tubuh yang sehat ini, dan agar kita bisa terus terhubung dalam ikatan keluarga besar Sobat Sehat. Dengan menekan subscribe, Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan satupun informasi berharga yang mungkin bisa menyelamatkan nyawa orang-orang yang Bapak dan Ibu kasihi. Saya juga ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membangun niat yang kuat hari ini dengan menuliskan kalimat afirmasi positif di kolom komentar di bawah video ini. Silakan tuliskan nama, asal kota, dan kalimat saya berjanji akan menyayangi ginjal saya mulai hari ini, agar menjadi doa bersama yang diamini oleh ribuan penonton lainnya. Saya akan menyempatkan diri untuk membaca dan memberikan tanda hati pada komentar Bapak dan Ibu sebagai bentuk apresiasi saya atas semangat luar biasa yang Bapak dan Ibu tunjukkan. Mari kita mulai pembahasan penting ini dengan sebuah kisah nyata dari salah satu pasien saya yang bernama Bapak Haryono, seorang pensiunan pegawai swasta berusia 67 tahun. Pak Haryono adalah sosok yang sangat gemar kulineran. Beliau hampir tidak pernah menolak ajakan teman temonia untuk menyantap makanan bersantan, jeroan, dan yang paling beliau sukai adalah kuah-kuah kaldu yang gurih dan asin. Beliau selalu merasa dirinya sehat-sehat saja karena badannya terlihat gemuk dan segar. Sampai pada suatu pagi beliau terbangun dengan kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Pak Haryono datang ke tempat praktik saya dengan diantar istrinya. Wajahnya terlihat bengkak terutama di area kelopak mata dan pergelangan kakinya, yang jika ditekan tidak segera kembali seperti semula. Beliau bercerita dengan suara yang bergetar menahan tangis ketakutan. "Dok, saya kira saya cuma kelelahan biasa, tapi kok air kencing saya jadi sedikit sekali
dan warnanya keruh seperti air cucian daging, serta berbusa banyak. Kalimat itu diucapkan dengan penuh penyesalan, menyadari bahwa kenikmatan lidah yang selama ini beliau turuti ternyata harus dibayar mahal dengan ancaman kerusakan ginjal yang serius. Setelah kami melakukan pemeriksaan laboratorium lengkap, ternyata benar. Dugaan saya, fungsi ginjal Pak Haryono sudah menurun drastis dan kadar kreatinin dalam darahnya melonjak tinggi melebihi batas normal. Beliau nyaris saja harus menjalani prosedur cuci darah. Jika saja beliau terlambat datang 1 atau 2 minggu lagi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan, kisah Pak Haryono ini adalah cerminan dari banyak kasus yang saya tangani, di mana ketidaktahuan dan pengabaian terhadap gaya hidup sehat menjadi pemicu utama kerusakan ginjal pada lansia. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh Pak Haryono, dan mungkin juga sedang terjadi pada tubuh kita, mari saya jelaskan dengan analogi yang sangat sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan ginjal bapak dan ibu itu seperti saringan pembuangan air di wastafel dapur, tempat kita mencuci piring setiap hari. Tugas saringan itu adalah memisahkan air kotor agar bisa mengalir ke saluran pembuangan, sambil menahan sisa makanan atau sampah agar tidak menyumbat pipa. Jika setiap hari kita membuang sisa minyak, lemak, dan ampas makanan ke wastafel tanpa pernah membersihkan saringannya, lama-kelamaan lubang-lubang kecil pada saringan itu akan tertutup rapat oleh kotoran yang lengket. Akibatnya, air kotor tidak bisa mengalir ke bawah dan justru meluap kembali ke atas, membanjiri dapur dengan air yang bau dan penuh bakteri penyakit. Begitu juga dengan ginjal. Jika saringan halusnya tersumbat oleh tumpukan garam, gula, dan zat kimia obat-obatan, maka racun akan menumpuk di dalam darah dan merusak seluruh sistem tubuh kita. Lantas, apa saja sebenarnya kebiasaan sehari-hari yang menjadi biang kerok penyumbatan saringan ginjal kita tanpa kita sadari selama bertahun-tahun ini? Poin bahaya yang pertama dan paling sering dilakukan oleh lansia adalah kebiasaan mengonsumsi obat pereda nyeri secara sembarangan tanpa resep dokter. Saya memiliki pasien bernama Ibu Surti yang setiap kali merasa pegal linu sedikit saja langsung pergi ke warung untuk membeli obat dewa, penghilang nyeri, dan meminumnya setiap hari. Ibu Surti tidak menyadari bahwa obat-obatan kimia jenis tertentu, jika dikonsumsi dalam jangka panjang tanpa pengawasan, akan mengkristal di dalam ginjal dan merusak jaringan penyaringnya secara permanen. Ginjal dipaksa bekerja ekstra keras untuk memecah zat kimia tersebut. Padahal, kapasitas kerjanya sudah menurun seiring bertambahnya usia. Akhirnya, bukannya sembuh dari pegal linu, Ibu Surti justru harus berhadapan dengan masalah gagal ginjal yang jauh lebih menyakitkan dan memakan biaya besar. Bahaya kedua, yang juga sangat umum adalah kurangnya asupan cairan atau kebiasaan mengganti air putih dengan minuman lain yang justru membebani kerja ginjal. Banyak lansia yang merasa malas minum air putih karena takut sering buang air kecil atau beser, sehingga mereka membatasi minum hanya 1 atau 2 gelas sehari. Atau yang lebih parah, seperti pasien saya, Pak Slamet, yang lebih memilih minum teh manis kental atau kopi sachet setiap kali merasa haus daripada minum air bening. Cairan yang berwarna pekat, mengandung gula tinggi, atau kafein, bukanlah cairan pembilas yang baik bagi ginjal, melainkan justru menambah beban kerja ginjal untuk menyaring zat-zat tersebut. Air putih murni ibarat air bersih yang digelontorkan untuk membilas selokan yang mampet. Sedangkan teh manis ibarat air lumpur yang justru menambah endapan di selokan tersebut. Akibat dehidrasi kronis ini, racun-racun di dalam ginjal akan mengendap dan perlahan-lahan mengeras menjadi batu ginjal yang tajam dan menyakitkan. Poin bahaya yang ketiga adalah konsumsi garam yang berlebihan, yang seringkali tidak kita sadari karena tersembunyi di balik makanan yang rasanya gurih dan lezat. Lidah lansia seringkali mengalami penurunan kepekaan rasa asin, sehingga cenderung menambahkan garam atau penyedap rasa lebih banyak agar makanan terasa pas di lidah. Padahal, garam memiliki sifat mengikat air dan memperberat kerja pembuluh darah di dalam ginjal, yang lama-kelamaan akan menyebabkan tekanan darah tinggi dan merusak saringan ginjal yang halus. Saya teringat pada Ibu Yati, yang sangat gemar makan kerupuk dan ikan asin sebagai teman nasi hangat
setiap kali makan siang dan malam. Beliau tidak tahu bahwa satu keping kerupuk putih saja sudah mengandung natrium yang cukup tinggi. Apalagi jika dimakan dalam jumlah banyak setiap hari. Kebiasaan makan asin ini membuat ginjal Ibu Yati kelelahan karena harus terus-menerus memompa kelebihan natrium keluar dari tubuh. Hingga akhirnya ginjalnya menyerah dan fungsinya menurun drastis. Bahaya keempat yang juga sering diabaikan adalah kebiasaan menahan buang air kecil, entah karena alasan sedang asyik menonton televisi, sedang dalam perjalanan, atau sekadar malas beranjak ke kamar mandi. Ketika kita menahan pipis, kandung kemih akan meregang dan menjadi tempat yang sangat nyaman bagi bakteri untuk berkembang biak dengan cepat. Bakteri ini kemudian bisa naik ke atas melalui saluran kemih dan menginfeksi ginjal, menyebabkan peradangan yang merusak jaringan nefron atau unit penyaring ginjal. Setelah kita menyadari betapa banyaknya bahaya yang mengintai ginjal kita, kabar baiknya adalah alam Indonesia yang kaya raya ini telah menyediakan solusinya. Solusi ini adalah kombinasi 3 bahan alami yang sangat ampuh untuk membersihkan saringan ginjal yang kotor, yaitu daun kumis kucing, jahe merah, dan madu murni. Ketiga bahan ini bukanlah sekadar bumbu dapur atau tanaman hias biasa, melainkan anugerah Tuhan yang memiliki kekuatan penyembuhan luar biasa jika diracik dengan cara yang tepat. Bahan utama kita adalah daun kumis kucing atau Orthosiphon aristatus. Tanaman yang sering kita lihat tumbuh liar di pekarangan namun memiliki reputasi internasional sebagai penghancur batu ginjal alami. Kumis kucing mengandung senyawa kalium yang tinggi dan glikosida ortosiphonin yang berfungsi sebagai diuretik kuat. Artinya, ia mampu melancarkan buang air kecil. Sifat diuretik ini sangat penting untuk menggelontor atau membilas endapan kotoran dan kristal-kristal kecil yang menyumbat saluran ginjal kita agar keluar bersama urin. Bahan kedua adalah jahe merah, yang berbeda dengan jahe biasa karena memiliki kandungan minyak atsiri dan zat anti-radon yang jauh lebih kuat dan pedas. Jahe merah bertugas untuk melebarkan pembuluh darah di sekitar ginjal, sehingga aliran darah yang membawa oksigen dan nutrisi bisa masuk dengan lancar untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Selain itu, sifat hangat dari jahe merah membantu meredakan peradangan atau pembengkakan yang mungkin terjadi di dalam organ ginjal akibat infeksi atau iritasi. Bahan ketiga adalah madu murni, cairan emas yang berfungsi sebagai antibiotik alami dan sumber energi bagi sel-sel tubuh untuk melakukan regenerasi atau perbaikan diri. Madu membantu menetralkan racun sisa metabolisme dan memberikan perlindungan lapisan pada saluran kemih agar tidak mudah terinfeksi bakteri. Kombinasi ketiga bahan ini menciptakan sinergi yang sempurna. Kumis kucing membilas kotorannya, jahe merah memperbaiki jalurnya, dan madu memberikan tenaga untuk pemulihannya. Lantas, bagaimana cara meraciknya agar menjadi ramuan obat yang efektif dan bukan sekadar minuman penghangat badan biasa? Langkah pertama, siapkan segenggam daun kumis kucing segar, kira-kira 7-10 lembar. Cuci bersih di bawah air mengalir untuk menghilangkan debu. Jika Bapak dan Ibu menggunakan kumis kucing kering yang beli di toko obat herbal, cukup gunakan 1 sendok makan penuh saja. Langkah kedua, ambil 2 ruas ibu jari jahe merah, cuci bersih, lalu bakar sebentar di atas api kompor sampai kulitnya agak gosong dan aromanya keluar. Proses pembakaran ini penting untuk mengaktifkan zat aktif dalam jahe. Setelah itu geprek atau memarkan jahe tersebut hingga pipih, namun jangan sampai hancur lebur. Masukkan daun kumis kucing dan jahe merah tersebut ke dalam panci. Sebaiknya gunakan panci tanah liat atau panci kaca, hindari panci aluminium jika memungkinkan. Tambahkan 3 gelas air bersih atau sekitar 600 ml air, lalu rebus dengan api sedang sampai mendidih, dan airnya menyusut menjadi kira-kira 1,5 gelas. Setelah air menyusut, matikan api, dan biarkan ramuan tersebut dingin atau hangat kuku dalam keadaan panci tertutup, agar minyak atsirinya tidak menguap keluar. Setelah hangat, saring airnya ke dalam gelas, lalu tambahkan 1 sendok makan madu murni, dan aduk rata menggunakan sendok plastik atau kayu. Jangan sendok logam, agar khasiat madu tetap terjaga. Minumlah ramuan ini secara rutin 2 kali sehari, yaitu 1 gelas di pagi hari,
setelah sarapan dan setengah gelas lagi di sore hari. Selama minimal 2 minggu berturut-turut, konsistensi adalah kunci utama keberhasilan terapi ini. Jangan berharap hasil instan hanya dalam 1 kali minum. Ingatlah bahwa kerak kotoran di ginjal Bapak dan Ibu sudah menumpuk bertahun-tahun. Jadi butuh waktu dan kesabaran untuk membersihkannya secara bertahap dan aman. Banyak pasien saya yang awalnya ragu dan merasa skeptis, salah satunya adalah Pak Darso, seorang petani yang sempat menolak minum jamu-jamuan karena merasa rasanya pahit dan merepotkan. Namun, setelah didiagnosa fungsi ginjalnya menurun dan diancam harus rutin kontrol ke rumah sakit, beliau akhirnya mau mencoba resep ini. Dengan dorongan istrinya, awalnya beliau mengeluh sering buang air kecil, tapi saya jelaskan bahwa itu justru tanda bagus karena ginjal sedang kuras bak membersihkan kotoran. Setelah 1 bulan rutin minum, Pak Darso datang kembali untuk periksa lab dengan wajah yang jauh lebih cerah dan bengkak di kakinya sudah hilang total. Saya sendiri sebagai dokter sempat terkejut melihat hasil kreatinin dan ureum beliau yang turun signifikan mendekati angka normal, seolah-olah ginjalnya diremajakan kembali. Beliau bercerita dengan semangat bahwa pinggangnya sudah tidak pegal lagi dan tidurnya menjadi sangat nyenyak tanpa gangguan kram kaki di malam hari. Selain membersihkan ginjal, rutin meminum ramuan ini juga memberikan manfaat tambahan yang luar biasa bagi kesehatan tubuh lansia secara menyeluruh. Manfaat pertama adalah membantu menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Karena efek diuretik dari kumis kucing membantu membuang kelebihan garam dan air dari dalam pembuluh darah. Ini adalah kabar gembira bagi Bapak dan Ibu yang selama ini bergantung pada obat tensi. Karena ramuan ini bisa menjadi pendamping yang sangat baik. Manfaat kedua adalah meredakan nyeri, sendi dan asam urat. Karena kumis kucing juga sangat efektif melarutkan kristal asam urat dan membuangnya lewat urin. Bapak dan Ibu akan merasakan lutut dan jari-jari tangan menjadi lebih enteng dan tidak kaku lagi saat digerakkan. Manfaat ketiga adalah meningkatkan daya tahan tubuh berkat kandungan antioksidan tinggi dalam jahe merah dan madu, sehingga Bapak dan Ibu tidak mudah tertular flu atau batuk. Manfaat keempat adalah mengatasi masalah infeksi saluran kemih yang sering dialami lansia, ditandai dengan rasa yang ngenyungen atau nyeri saat buang air kecil. Sifat antibakteri dari madu dan kumis kucing bekerja membersihkan saluran kencing dari bakteri jahat. Manfaat kelima adalah memberikan rasa hangat dan nyaman di perut, mengatasi masalah kembung atau masuk angin yang sering dikeluhkan oleh orang tua. Meskipun ramuan ini sangat alami dan aman, saya tetap harus memberikan beberapa tanda peringatan bagi kondisi tertentu agar Bapak dan Ibu tetap waspada. Peringatan pertama, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki tekanan darah sangat rendah atau hipotensi, hati-hati dalam mengonsumsi kumis kucing karena bisa menurunkan tensi lebih lanjut. Sebaiknya konsultasikan dulu atau kurangi dosisnya menjadi 1 kali sehari saja dan pantau terus tekanan darahnya. Peringatan kedua, bagi penderita diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol, perhatikan penggunaan madu. Pastikan madu yang dipakai benar-benar murni, tanpa campuran gula, dan gunakan takaran yang sedikit saja. Peringatan ketiga, jika Bapak dan Ibu sedang mengonsumsi obat pengencer darah dari dokter jantung, beri jeda waktu minimal 2 jam antara minum obat dokter dan minum ramuan ini. Jangan meminumnya secara bersamaan agar tidak terjadi interaksi obat yang tidak diinginkan di dalam lambung. Peringatan keempat, waspadai jika terjadi reaksi alergi seperti gatal-gatal hebat atau sesak napas. Setelah minum ramuan ini, segera hentikan dan periksakan diri ke dokter. Peringatan kelima, ramuan ini bersifat membantu pemulihan, bukan menggantikan cuci darah bagi pasien yang sudah divonis gagal ginjal stadium akhir. Bagi yang sudah tahap akhir, tetap ikuti anjuran dokter spesialis Bapak dan Ibu, dan gunakan ramuan ini hanya sebagai pendamping dengan persetujuan dokter yang merawat. Perjalanan menuju ginjal yang bersih dan sehat ini memang membutuhkan niat dan usaha. Tapi percayalah bahwa hasilnya sangat sepadan dengan kesehatan yang akan Bapak dan Ibu nikmati. Jangan biarkan rasa malas atau alasan ribet menghalangi Bapak dan Ibu untuk mendapatkan kembali kesehatan yang prima di masa tua. Ajaklah pasangan, suami, atau istri
Untuk minum bersama-sama setiap pagi agar terasa lebih ringan dan menyenangkan, jadikan ini sebagai momen ngeteh sehat berdua. Sebagai penutup perjumpaan kita yang penuh makna ini, saya ingin merangkum pesan kunci yang harus tertanam kuat di hati Bapak dan Ibu sekalian. Kesehatan ginjal adalah harta karun yang tak ternilai, karena tanpa ginjal yang sehat, semua kenikmatan hidup mulai dari makanan hingga aktivitas jalan-jalan akan terasa hambar dan menyakitkan. Mencegah kerusakan ginjal dengan kumis kucing dan jahe merah hanya butuh modal ribuan rupiah. Sedangkan mengobati ginjal yang rusak butuh biaya ratusan juta dan penderitaan tiada akhir. Pilihan sepenuhnya ada di tangan Bapak dan Ibu hari ini. Apakah akan membiarkan ginjal terus menderita dalam diam, atau mulai memberikannya spa pembersihan yang menyegarkan mulai besok pagi? Saya sangat berharap Bapak dan Ibu memilih jalan kesehatan demi senyum bahagia anak dan cucu yang masih membutuhkan kehadiran Bapak dan Ibu di sisi mereka. Satu gelas ramuan sederhana ini bisa menjadi pembeda antara masa tua yang bolak-balik, rumah sakit, atau masa tua yang asik berkebun di rumah. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan aksi nyata sekarang juga. Bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup arisan, grup alumni sekolah, atau tetangga terdekat. Jangan biarkan ilmu berharga ini berhenti di Bapak dan Ibu saja, karena satu kali share dari Bapak dan Ibu bisa jadi adalah jawaban doa bagi seseorang yang sedang cemas dengan kondisi ginjalnya. Mari kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menebar manfaat dan kebaikan bagi sesama. Sekali lagi saya ingatkan, bagi yang belum menekan tombol subscribe, tolong tekan sekarang juga, agar kita tetap terhubung dalam tali silaturahmi kesehatan ini. Jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya, agar Bapak dan Ibu menjadi orang pertama yang tahu rahasia kesehatan berikutnya. Pada video selanjutnya, saya akan membahas tentang bumbu dapur bau menyengat, yang ternyata ampuh membersihkan pembuluh darah jantung tanpa operasi. Topik yang sangat sayang untuk dilewatkan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian dan waktu berharga yang telah Bapak dan Ibu luangkan untuk mendengarkan saya, Dr. Irfan Ali, di channel kebanggaan kita Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya doakan semoga Bapak dan Ibu semua senantiasa diberikan ginjal yang sehat, tubuh yang bugar, dan kebahagiaan yang melimpah ruah bersama keluarga tercinta. Ingat, sayangi ginjalmu sebelum ia lelah melayanimu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semua.